Bapak jemaat keluarga dan kedua calon mempelai, pada kesempatan yang indah ini saya ingin berbagi kepada kita sekalian berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, berkenaan dengan satu kata, yaitu setia. Ya. Di dalam sesi-sesi pastoral prakawin saya sudah berbagi kepada saudara berdua calon mempelai berkenaan dengan dasar daripada perkawinan Kristen, prinsip-prinsip daripada perkawinan Kristen, aspek-aspek kebutuhan daripada perkawinan Kristen, dan tujuan daripada perkawinan Kristen, serta bagaimana cara mempertahankan akan perkawinan tersebut. Pada kesempatan ini saya berbagi tentang kesetiaan atau setia. Setia kalau kurang A-nya itu namanya seti. Dan seti itu agak sulit untuk kita memberikan makna. Hampir-hampir tidak ada dalam bahasa Indonesia seti, tapi akrab dengan nama orang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, setia itu terlalu indah di dalam kehidupan manusia, dan karena itu saya ingat ada satu lagu yang diajarkan oleh mama saya dulu. Itu lagu kuno. Lagunya begini: setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasannya? Untuk kasih setialah, setia, setialah, setialah sampai mati. Sampai mati. Sampai pekali kasih syarat. Itulah keindahan daripada kesetiaan itu, sehingga seorang penyair mendapatkan inspirasi untuk membuat sebuah lagu yang indah sekali. Nah, sebelum saya lebih lanjut, ayo kita nyanyikan bersama. Setia, setialah. 1, 2, 3. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasannya untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Ternyata masih banyak yang hafal. Ya, Bapak Ibu terkasih kedua calon mempelai, kesetiaan itu menjadi penting karena Allah kita adalah Allah yang setia. Jadi sifat Allah itu adalah setia. Allah setia pada dirinya dan setia di dalam karyanya. Dia yang menciptakan dan memelihara sampai pada akhirnya. Dia yang memberkati dan setia sampai pada akhirnya. Dia yang membuat perjanjian dan menggenapinya. Dia adalah Allah yang setia. Kemudian Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita membaca Alkitab kita, maka kita akan menemukan ada catatan-catatan yang dimana itu merujuk kepada Kristus tentang yang setia. Jadi kita menyembah kepada Allah yang setia. Oleh sebab itu, sebagai manusia yang diciptakan untuk gambar dan rupa Tuhan, salah satu sifat yang harus kita hidupi, khususnya dalam hubungan suami istri, ialah setia. Setia. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, setia itu apa? Setia itu berarti komitmen dan konsisten. Komitmen dan konsisten. Sudah belum komitmen, belum tentu konsisten. Jadi perlu ada komitmen dan konsisten. Setia itu berarti tetap dan tidak ada perubahan di dalamnya. Ya. Itu berarti kalau namanya setia, ya sekarang ini
sayang-sayang, cinta-cinta, berarti 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kemudian tetap sayang-sayang dan cinta-cinta. Kalau sekarang ini tertarik, 15 tahun kemudian harus tertarik, tetap tertarik sampai mati. Nah, kau bahasa kau sampai kekali kasih sayang. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Ya, pembacaan kita ya agak beda situasinya dengan sekarang ini. Apa yang dialami dan keadaan yang sedang dihadapi oleh Yosua berbeda dengan keadaan yang sedang kita alami sekarang ini. Yosua sedang menghadapi umat Tuhan yaitu Israel di tanah Kanaan. Mereka sebagian tidak setia kepada Tuhan, sebagian acuh-acuh terhadap Tuhan, dan Yosua mengadakan sebuah perjanjian bersama dengan umat, lalu memberikan penjelasan dan pemahaman kepada segenap umat dan menjelaskan dari awal bagaimana Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan memberkati kehidupan mulai daripada Abraham sampai kepada mereka yang hidup pada saat itu. Mereka terus menikmati anugerah demi anugerah, kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan demi kasih sayang Tuhan. Dan saat itu ketika berada di satu tempat bernama Sikem, Yosua saat itu sedang dalam usia yang sudah tua atau lanjut usia. Maka Yosua ketika saya memperhatikan seluruh kehidupannya, semakin tua semakin mantap imannya dan semakin teguh. Dia memperingatkan dan mengadakan perjanjian kepada umat Tuhan dan mengingatkan bahwa ingat, Tuhan sudah melimpahkan kebaikan-kebaikannya, kasih sayangnya kepada kita. Maka sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Di Efrat, di seberang sungai Efrat itu adalah tempat atau kampung halaman daripada Abraham. Ya, dari Ur Kasdim menyeberangi sungai Efrat menuju ke tanah Kanaan dan nanti keturunannya menuju ke Mesir lalu kembali lagi. Nah, pada waktu Abraham bersama dengan nenek moyang berada di seberang sungai Efrat di Ur Kasdim, mereka melakukan penyembahan berhala kepada Allah palsu. Tetapi pada waktu keturunannya berada di Mesir juga melakukan penyembahan berhala di sana. Meskipun mereka dari keturunan Abraham yang sangat kuat di dalam imannya, ketika berada di Mesir mereka juga melakukan penyembahan berhala. Artinya bahwa penyembahan berhala yang dilakukan oleh umat Tuhan ini berlangsung silih berganti, kadang setia kadang tidak. Makanya Yosua dalam hal ini mengingatkan mereka untuk menjauhkan Allah atau ilah palsu yang disembah oleh nenek moyang mulai dari seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan kalimat terakhir dari ayat yang ke-14 adalah beribadahlah kepada Tuhan. Napa Yosua kok? Jadi usaha di kadaki beribadah kepada Tuhan. Dia melakukan putaneko. Aku putaneko ni. Campur-campur. Jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir. Ya, saya sedikit modifikasi. Ya, karena itu memang maksudnya. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamini. Ya, ternyata nenek moyangnya menyembah berhala di seberang sungai Efrat di Mesir, dan setelah mereka sampai di tanah Kanaan di negeri orang Amori, mereka juga masih melakukan penyembahan berhala. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua setia dalam membawa rumah tangganya sebagai rumah tangga yang beribadah kepada Tuhan. Kembalilah Yosua hidup di zaman kita ini, ada kesempatan di mana
Yosua keluar rumah karena mungkin ada pertemuan PKB di luar. Istrinya tinggal di rumah. Yosua telepon istrinya. Pada hari Minggu, karena kebetulan hari Minggu Yosua sedang keluar. Tanya istrinya, halo Mama Nak, Malaysia lagi mau gereja? Oh iya nah, dia nak petiku siap-siap mana? Nah kita siap tori, oh siap, kita semua siap untuk berbalik kepada Tuhan. Ya, kira-kira itu gambaran Yosua. Yosua adalah kepala keluarga yang memimpin segenap rumah tangganya, istrinya dan anak-anak kekasihnya itu beribadah kepada Tuhan dengan setia. Nah bilang Yosua, ya kalau memang seluruh tetanggaku tidak pergi gereja, tidak ikut persekutuan PKB, tidak ikut persekutuan PPR, anak-anaknya tidak pergi sekolah minggu, saya dan istriku dan anak-anakku akan pergi beribadah kepada Tuhan dengan setia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, ada dua hal penting yang perlu untuk senantiasa kita pertahankan di dalam kesetiaan. Yaitu yang pertama, bagaimana hubungan dengan Tuhan Allah, menjadi setia kepada Tuhan Allah dan setia terhadap pasangan hidup, serta membawa pasangan hidup untuk bersama-sama setia kepada Tuhan. Yosua terus-menerus memastikan, berkomitmen dan terus-menerus membawa keluarganya sebagai keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan dan setia kepada sesama manusia, terkhususnya pada kesempatan ini, kedua mempelai saudara Domingus setia kepada Tuhan dan setia kepada istri kekasihnya nanti, karena belum diteguhkan dan diberkati, dan saudari Mindasari setia kepada Tuhan dan setia kepada suaminya nanti. Itu setia. Saya sedikit mengakhiri dengan sebuah cerita di Cina. Tepat 2 bulan yang lalu, seorang gamer, ya gamer itu maksudnya ahli dalam bidang bermain di elektronik, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari satu jembatan yang tinggi. Setelah ditelusuri, meskipun akhir-akhirnya polisi Cina menelusuri, ya seolah-olah tidak membenarkan narasi atau cerita sebelumnya, tetapi yang saya dapatkan poinnya begini: dia dijuluki dalam dunia digital, dalam dunia elektronik, dunia sosial media sebagai Fetchet. Dia melompat pada tanggal 11 April 2024, jadi kemarin tepat 2 bulan. Dia melompat, lalu setelah ditelusuri, dia ini adalah seorang yang punya pacarnya. Dia sangat setia kepada pacarnya, dia sangat sayang kepada pacarnya. Lalu di dalam proses hubungan mereka, sepanjang mereka berpacaran, Fetchet ini, ya ada nama aslinya, dan susah disebutkan karena nama Cina. Jadi Fetchet mencari panggilan, kalau tidak bisa disebut Fetchet, ya Pencet. Fetchet ini di dalam seluruh proses berpacaran mereka, Fetchet ini sangat banyak berkorban terhadap calonnya. Bahkan dia rela menjalani kehidupan yang sangat sederhana, makanannya sangat sederhana, menjalani kehidupan yang hampir-hampir mirip Inggris, demi untuk kekasih hatinya, demi untuk jantung hatinya. Lalu suatu kali tanpa sepengetahuan Pencet, sang pacarnya ini memutuskan untuk menikah dengan orang lain, dan Pencet merasa kecewa, bukan marah kepada
sang pacar. Bahkan dia setelah mengetahui, dia masih transfer uang yang dalam jumlah yang besar kepada sang kekasihnya dulu. Dia transfer. Lalu setelah itu dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari jembatan. Setelah meninggal, berita itu disampaikan oleh kakak kandungnya melalui sosial media karena Pecet ini adalah seorang selebritis di media sosial, maka seluruh dunia menjadi gempar, termasuk masyarakat di Indonesia, termasuk saya ada gempar-gempar, tapi tidak terlalu gempar-gempar amat. Saya lihat seluruh orang datang di jembatan itu membawa bunga, karangan bunga dan segala macamnya, memberikan penghargaan kepada Pecet. Lalu hari itu, hari di mana Pecet meninggal melalui cara lompat dari jembatan, diperingati sebagai Hari Laki-laki Setia Sedunia. Luar biasa. Jadi Pecet ini mengakhiri hidupnya tidak ada rasa marah, tidak ada rasa dendam terhadap sang kekasih. Tapi dia tetap setia walaupun caranya dia mengakhiri hidup tidak benar menurut ukuran umat Kristen. Tetapi itulah kesetiaan. Bukankah Tuhan Yesus juga mengorbankan dirinya demi kesetiaannya terhadap kita semua? Di dalam seluruh keberadaan kita yang buruk, berdosa, kemudian keterbatasan, bukankah Tuhan Yesus tetap setia sampai pada akhirnya dia bergantung di atas kayu salib demi kita semua? Pasangan suami istri nantinya dan yang sudah, begitu banyak keterbatasan yang dimiliki oleh pasanganmu, tetapi pandanglah kepada Kristus, belajarlah kepada kesetiaan Kristus dan pengampunan Kristus. Tetapi ingat, jangan bilang lanang punisian nanti pasangan gue, lanang punisian nanti tuli kayu gue, madapo gue ko sebarang ko nang buat. Tuhan memanggil kita untuk menjadi alatnya di tengah-tengah dunia ini, untuk menjadi pelayannya, termasuk dan terkhususnya di dalam hubungan suami istri. Amin firman Tuhan. Kita bersatu.